Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia menyatakan, akan banyak kekuatan militer negara-negara asing hadir di Laut Cina Selatan, imbas eskalasi konflik di kawasan tersebut. Ia menilai, bercokolnya banyak kekuatan militer asing di Laut Cina Selatan itu akan berdampak langsung bagi Indonesia ke depan. Dampak langsung ke Indonesia terkait konflik dapat diprediksi akan banyak kekuatan militer negara-negara besar di Laut Cina Selatan yang mengakibatkan akan semakin meningkatnya dinamika. Aan menilai eskalasi konflik di Laut Cina Selatan belakangan ini tengah berkembang. Ditambah lagi dengan aliansi baru dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang membentuk AUKUS. Bahkan jika kita lihat Prancis sudah begitu keras, karena Prancis memulangkan duta besar mereka yang ada di Amerika maupun Australia. Tak hanya itu, Aan juga menyampaikan adanya potensi perlombaan senjata menjadi dampak tidak langsung bagi Indonesia dari meningkatnya konflik di Laut Cina Selatan. Ia menyatakan terdapat potensi gangguan lintas pelayaran jika konflik terus terjadi. Jika berdampak pada ekonomi keamanan, maka asuransi dan biaya logistik juga akan meningkat. Melihat potensi masalah itu, Aan mengatakan bahwa Bakamla telah menyusun strategi khusus di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, salah satunya dengan menghadirkan penegak hukum Indonesia di Laut Natuna Utara seperti TNI Angkatan Laut, KKP, dan Bakamla. Selain itu, Aan mengatakan pemerintah dan masyarakat harus mengeksploitasi berbagai sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Laut Natuna Utara. Para nelayan dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya laut di kawasan tersebut. Aan juga menyampaikan upaya diplomasi sangat diperlukan untuk mengamankan wilayah perairan Laut Natuna Utara. Diplomasi diperlukan karena aparat keamanan tidak bisa berjalan sendirian untuk mengamankan perairan Laut Natuna Utara. Bakamla mengatakan, saat ini situasi terkendali dan para nelayan tidak perlu khawatir dalam beraktivitas. Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita mengatakan, hal ini karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dan keluar kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam menghadapi situasi di perbatasan, termasuk di Laut Cina Selatan. Dalam rekomendasi Bakamla untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan, diperlukan tidak saja kehadiran aparat, tetapi juga pelaku ekonomi, termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi ESDM, serta penelitian. Saat ini Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut. Salah satunya adalah mendorong konsep pembentukan nelayan nasional Indonesia yang bertujuan mendorong kehadiran pelaku ekonomi, sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan Laut Natuna Utara.